Baik, shalom, selamat pagi buat anak didik ibu. Apa kabar semuanya dalam keadaan sehat? Amin. Kita akan masuk pelajaran agama, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur di mana Tuhan menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, satu malam sudah berlalu, Tuhan menjagaiku dengan sangat baik. Dan pagi ini kami akan masuk pelajaran agama. Berkatilah kami Bapa yang baik, berkati anak didik dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, apa kabar buat anak didik ibu semua? Semuanya dalam keadaan sehat, amin. Kita masuk di sini materi kita di halaman 27, pengampunan Allah, yaitu tentang kisah Yunus ya nak ya, kisah Nabi Yunus. Nanti anak didik ibu boleh baca di rumah di Yunus 1 ayat 1 sampai 4. Nah, di sini ada kisah Yunus nak ya, bagaimana Yunus diutus Tuhan ke kota Niniwe untuk menyelamatkan penduduk dari Niniwe. Nah, pada masa itu penduduk Niniwe orangnya sangat-sangat jahat. Saking jahatnya dia tidak bisa lagi membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Nah, oleh karena itu Tuhan berfirman kepada Yunus, "Yunus, pergilah ke Niniwe, beritahukanlah kepada mereka supaya mereka bertobat dan mengakui segala kesalahan mereka, maka aku tidak akan menunggang balikkan kota itu. Tetapi kalau mereka tidak bertobat, maka kota itu akan hancurkan." Begitulah firman Tuhan kepada Nabi Yunus. Nah, apakah Nabi Yunus langsung pergi? Tidak. Nah, malah yang terjadi, Yunus dia takut pergi ke kota Niniwe karena kota Niniwe terkenal dengan jahatnya, dengan segala kekejamannya. Tuhan mengutus dia ke Niniwe, kota Niniwe, tapi dia masuk ke dalam kapal, tetapi ke arah yang berlawanan, bukan ke Niniwe. Nah, setelah masuk dia tertidur di dalam barak di belakang kapal. Nah, pada saat dia tertidur terjadilah badai yang besar. Nah, setelah terjadi badai yang besar, orang-orang yang berada di kapal tersebut, mari kita berdoa, apa yang terjadi? Apakah dosa yang kita lakukan kepada Tuhan sehingga terjadi badai yang besar? Katanya. Lalu mereka berdoa. Setelah berdoa mereka membangunkan Yunus. Pada saat mereka membangunkan Yunus, mereka berkata, "Berdoalah engkau kepada Allahmu. Apakah ada yang kau lakukan sehingga Tuhan mengirim badai kepada kita?" katanya. Lalu mengakulah Yunus bahwa dia sebenarnya diutus ke Niniwe, namun dia pergi ke arah yang berlawanan. Nah, karena itu terjadi, lalu orang-orang yang berada di dalam kapal tersebut, orang-orang yang berada di kapal tersebut mengatakan, apa yang harus kita lakukan supaya badai ini berhenti. Nah, lalu mereka mengambil keputusan, dilemparkannya lah Yunus ke dalam laut. Nah, pada saat dilemparkannya lah adalah sebuah ikan yang besar, ditelannya lah Yunus. Jadi Yunus berada di perut ikan itu 3 hari 3 malam. Tetapi dalam 3 hari 3 malam dia di dalam perut ikan tersebut, dia berdoa. Dia memohon maaf kepada Tuhan bahwa dia akan mengikuti setiap kehendak Tuhan. Dari dia minta pengampunan dari Allah. Akhirnya Allah menerima maaf dari Yunus. Lalu ikan itu menceburkan Yunus kembali ke dalam daratan. Lalu Yunus pergi ke kota Niniwe, lalu mengatakan kepada Niniwe supaya Niniwe bertobat. Nah, oleh karena kemauan hati dari Niniwe, maka mereka berpuasa. Lalu Tuhan mendengar setiap puasa mereka. Lalu Tuhan tidak jadi menunggang balikkan kota Niniwe. Nah, untuk itu anak didik ibu yang mau kita ambil dari sini, dari kisah Yunus dan juga Niniwe ini ialah, kalau kita melakukan kesalahan, kita memohon pengampunan dari Allah, maka Allah akan sudi mengampuni kita. Nah, oleh karena itu anak didik ibu, kalau kamu punya kesalahan, minta ampunlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Oke, sampai di sini video hari ini, sampai di sini keterangan dari ibu. Materi kita hari ini dikerjakanlah halaman 28 ya nak ya, bagian C, memahami pengampunan Allah. Tetap semangat nakku. Sola fide, sola gracia, viva Nasrani. Shalom.